Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Dalam bernapas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya menjadi bertambah berkali-kali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Pada paru-paru yang normal, volume udara bisa mencapai 4.500 cc. Kapasitas ini biasa dikenal dengan kapasitas total. Ketika proses pernapasan berlangsung, kapasitas vital udara yang digunakan hanya sampai 3.500 cc. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimal yang bisa dikeluarkan manusia setelah paru-parunya terisi. Lalu, kemana sisa yang 1000 cc-nya? Nah, jumlah 1000 cc yang tersisa adalah sisa udara yang tidak bisa digunakan. Sisa udara tersebut akan mengisi bagian paru-paru sebagai residu. Pernapasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia. Kegiatan pernapasan tetap terjadi bahkan ketika kita tertidur sekalipun. Pernapasan dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar adalah di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah terkecil di dalam tubuh manusia. Sedangkan pernapasan dalam adalah di mana terjadinya pernapasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Terdapat beberapa fungsi sistem pernapasan pada manusia. Di antaranya yang pertama itu menghangatkan dan menambah kelembapan pada udara yang dihirup. Yang kedua, melindungi tubuh dari partikel yang dihirup. Yang ketiga yaitu memproduksi suara. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Hidung merupakan pernapasan pertama yang dilewati oleh udara dari luar. Hidung mempunyai 2 lubang yang dipisahkan dengan sekat hidung. Dalam hidung terdapat rambut halus yang berfungsi menyaring udara kotor dan selaput lendir yang berfungsi menangkap udara kotor. Faring atau teka memiliki bentuk seperti tabung cendong. Faring berfungsi sebagai jalan untuk udara dan makanan. Selain itu, faring juga berfungsi sebagai ruang getar untuk menghasilkan suara. Laring atau pangkal tenggorokan berada di antara faring dan trakea. Laring terdiri dari ligamen, membran, dan kepingan tulang rawan. Laring berfungsi mengeluarkan partikel debu yang masuk bersama dengan udara. Trakea atau batang tenggorokan berfungsi untuk meneruskan perjalanan udara ke paru-paru. Bronkus berfungsi untuk meneruskan perjalanan udara menuju paru-paru. Dalam bronkus terdapat rambut-rambut bergetar atau silia yang memiliki fungsi untuk menyaring udara yang masuk. Alveolus memiliki bentuk seperti bola-bola kecil, dikelilingi oleh kapiler darah yang membawa oksigen dan mengangkut karbon dioksida. Alveolus berfungsi sebagai tempat untuk bertukarnya oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru. Paru-paru dibungkus oleh sebuah selaput tipis yang sebagai pleura.
Paru-paru memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dalam tubuh. Udara atau oksigen masuk melalui hidung dan mulut. Udara masuk melalui satu hidung saja, dan lubang hidung satunya beristirahat. Kita tidak bisa menghirup udara saat sedang menelan makanan. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh bayi. Di faring, udara dan makanan akan tercampur. Saluran di faring memiliki panjang sekitar 12,5 cm yang berfungsi sebagai pemilah. Organ epiglotis tempat oksigen dan berpisah dengan makanan. Epiglotis mengarahkan makanan agar melewati saluran pencernaan menuju esofagus. Sedangkan oksigen menuju ke laring, kemudian menuju trakea, dan akhirnya sampai di kedua bronkus. Selanjutnya, bronkus mengarahkan oksigen ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Oksigen berjalan kemudian sampai di alveolus. Alveolus merupakan kantong udara kecil yang jumlahnya jutaan, yang kemudian udara memenuhi seluruh alveoli. Demikian merupakan proses masuknya udara ke dalam tubuh.